Tuntutlah ilmu, karena di saat kamu miskin, dia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim. Inilah cahaya di hati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri An-Nur semuanya? Alhamdulillah bertemu lagi masih dengan kelas online hari ini. Semoga tak menyurutkan semangat santri sekalian untuk belajar. Ibu juga terus semangat. Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Ayo, agar mudah memahami pembelajaran hari ini, diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Hari ini kita masuk di pertemuan 4 yang merupakan pertemuan terakhir pembahasan bab 1 teks deskripsi, dan di pertemuan keempat ini kita akan menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Sebagai pamungkas, kita akan memadukan kelas ini dengan kelas literasi atau membaca. Pada pertemuan ini, santri diharapkan mampu menelaah penggunaan kata dengan kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S. Penggunaan kata depan di, huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Tujuan ketiga, meningkatkan minat baca dengan membuat jurnal membaca. Tujuan pembelajaran ini diharapkan tercapai melalui misi kelas literasi. Kalau sebelumnya pada pertemuan 3 lalu kita sudah membahas penggunaan bahasa pada teks deskripsi, mulai dari penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang merangsang panca indera, penggunaan kata sinonim, penggunaan kata khusus, hingga penggunaan majas pada teks deskripsi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan fokus menelaah penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P, T, S, kemudian penggunaan kata dan huruf kapital. Pada teks deskripsi, penggunaan kata dengan kata dasar berawal KPTS sangat sering dijumpai. Untuk itu, kita harus tahu ciri-ciri penggunaan kata ini dalam teks. Ketika awalan bertemu atau dirangkai dengan kata dasar berawal KPTS,
maka ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, ketika awalan me bertemu atau dirangkai dengan kata dasar berawal KPTS, maka fonem KPTS akan luluh. Ini bisa dilihat pada kata pengaruh ditambah awalan men akan menjadi lulu menjadi memengaruhi. Kata dasar pesona ditambah awalan men akan luluh huruf P-nya menjadi memesona. Kata dasar tenang ditambah awalan men akan menjadi menenangkan. Fonem KPTS tidak luluh jika awalan men diikuti dasar konsonan rangkap. Misalnya prakarsai yang ditambah awalan men menjadi memprakarsai. Kriminalisasi konsonan rangkapnya yaitu KR bila ditambah awalan men maka KR tidak luluh, jadi tetap mengkriminalisasi. Fonem KPTS juga tidak luluh jika setelah awalan men diikuti kata berimbuhan. Misalnya memperluas. Jadi kata dasar luas sudah ditambah awalan per, ditambah lagi awalan men, jadi berikutnya penggunaan kata depan di dan awalan di. Pada penulisannya terkadang ada yang salah. Ada yang biasa menulisnya malah ditulis bersanding dengan kata diikutinya, padahal seharusnya ditulis terpisah. Begitupun sebaliknya, kata di yang seharusnya menjadi imbuhan malah ditulis terpisah, padahal seharusnya awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Kata depan di mengikuti kata pantai di pantai, menunjukkan tempat, menunjukkan arah. Di samping itu arah, di bagian barat juga menunjukkan arah. Ya. Di sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contohnya dipentaskan, dicuci, disapa, diajar. Jadi ini semua kata dasar yang merupakan kata kerja pasif. Oke. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital dan tanda koma pada teks. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama saat menulis diri, nama geografi. Contohnya Sarung Makassar, itu S-nya sarung harus besar, sarung. M, nama geografinya Makassar, M harus besar. Huruf kapital juga harus ditulis pada
huruf pertama unsur-unsur nama geografi, misalnya Selat Bone, Provinsi Sulsel. Selat Bone, huruf S harus ditulis kapital, Bone B-nya harus huruf kapital. Provinsi, huruf P-nya harus kapital. Sulawesi Selatan, S-nya Sulawesi harus besar, Selatan huruf S-nya harus kapital. Kemudian pada penggunaan tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembagian. Misalnya, antara lain, koma, 1, 2, dan seterusnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti jadi, koma, dengan demikian, koma. Nah, ini adalah misi kelas literasi kita hari ini. Misi ini juga bisa diselesaikan di Google Classroom. Jadi misi pertama adalah santri sekalian memilih salah satu koleksi buku yang ada di rumah, kemudian tulis judulnya apa, tulis siapa pengarangnya atau penulisnya, kemudian tulis atau ringkas apa yang dibahas dalam buku tersebut. Misi kedua, temukan dan daftarlah 7 penggunaan awalan men yang diikuti kata dasar dengan huruf awal KPTS dari buku yang santri baca di rumah. Misi ketiga, carilah dan daftar 7 penggunaan kata depan di dari buku yang santri baca. Carilah dan daftar 7 penggunaan di sebagai awalan atau imbuhan. Dan akhirnya, selamat menyelesaikan misi. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dan akhirnya, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Mari membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.